Halo guys, kali ini aku ada di Monumen Kresek. Nah, sebelum aku membahas apa itu Monumen Kresek, nah begini, kalian sudah tahu kan cerita tentang keganasan PKI di Indonesia maupun partai-partainya yang tersebar di Indonesia. Nah, yang kita tahu itu gerakan PKI itu banyak, mulai tersebar di Nusantara, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain, dan termasuk daerah ini. Nah, Monumen Kresek ini merupakan saksi bisu salah satu dari keganasan PKI pada tahun 1948. Nah, Monumen Kresek ini berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Nah, mungkin banyak dari kalian mungkin kaget atau mungkin sudah terbiasa bahwa Kabupaten Madiun yang kita kenal kan terkenal dengan kota gadis, kota sepur, kampung pesilat. Nah, ternyata jauh sebelum ini Madiun itu menyimpan sejarah yang sangat pahit, yaitu tentang keganasan korban. Nah, Madiun ini termasuk salah satu korban keganasan dari G30 SPKI, tepatnya pada tahun 1948. Nah, monumen ini merupakan salah satu atau saksi bisu dari keganasan dari PKI itu sendiri. Nah, di Monumen Kresek ini sebenarnya itu banyak sih semacam kayak monumen ini, semacam monumen ada, semacam kayak prasasti ada, bahkan tempat pembantaian korban-korban PKI. Nah, disinilah korban-korban PKI itu dibantai guys. Jadi tempat ini diabadikan dalam sejarah Indonesia. Nah, Monumen Kresek ini dibangun pada tahun 1987 dan diresmikan pada tahun 1991 oleh Gubernur Jawa Timur Soeharto. Nah, monumen ini terkenal di Kabupaten Madiun karena menyimpan sejarah yang cukup panjang dan cukup pahit tentunya. Nah, mau tahu gimana ceritanya? Mau tahu tempat ini apa aja yang ada? Oke, simak yuk! Guys, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk dari Monumen Kresek. Nah, di Monumen Kresek ini sudah ada taman-taman penghijauan, guys. Jadi di sana tuh selain buat untuk tempat berteduh, nah di sana tuh juga ada prasasti bersejarah. Kita akan nanti ke sana lagi, guys. Dan terus di sana juga ada ini juga, biasanya tempat-tempat ini tuh juga tempat untuk berjualan atau mungkin untuk bersantai, guys. Nah, di sebelah taman itu, guys, di situ juga ada tempat untuk lapangan upacara. Biasanya untuk memperingati hari-hari besar seperti Hari Pahlawan, Hari Kelahiran Pancasila, dan lain-lain. Terus lagi biasanya kalau pas hari 17 Agustus Indonesia Merdeka juga upacaranya di sini juga diadakan, guys, seperti itu. Nah guys, kita sudah sampai pada tugu kelima patung anak ini, guys. Ini tuh bisa dibilang tuh patung selamat datangnya di Monumen Kresek. Nah, patung ini, guys, patung kelima anak ini adalah patung yang mana 5 anak ini juga jadi korban PKI juga, guys. Jadi emang pembantaian di sini, pembunuhan dan lain-lain. Nah, makanya foto patung 5 anak ini diabadikan sebagai patung salah satu dari korban Monumen Kresek. Nah guys, saatnya kita mulai naik lagi, guys. Naik tangga berikutnya. Karena di tangga berikutnya ini kita akan menemukan sebuah patung yang merupakan salah satu patung utama dari Monumen Kresek, guys. Dan kita sambil melihat sekeliling-kelilingnya, guys, seperti itu. Nah, setelah itu ada satu foto atau satu patung yang sangat fenomenal atau bahkan inti dari Monumen Kresek itu ini, guys. Foto yang itu, monumen itu. Nah, maksudnya apa itu monumen? Jadi monumen yang ini adalah
monumen tentang kekejaman PKI di masa lampau. Seperti itu. Kita nanti ke sana juga. Kita naik dulu yuk. Nah, kita naik lagi guys, mau ke foto itu tadi, ke patung yang utama. Nah, ini guys fotonya, ini patungnya yang utama. Nah, aku bilang tadi, ini patung adalah patung tentang kekejaman seorang musuh yang sedang membawa pedang, yang sedang memenggal kepala kakek tua itu. Nah, kakek tua itu yang sedang tangannya diikat lalu pasrah. Jadi, ya sangat ngeri sih lihatnya, seperti itu. Nah, kita menuju ke bagian utama guys. Ini bagian utama itu adalah patung di mana terdapat dua patung, yaitu patung musuh yang sedang membawa pedang, dan yang kedua adalah patung kakek tua yang sedang pasrah. Ini menurut aku sadis sih. Inilah sang musuh ini sedang membantai kepala dari kiai tua ini. Menakutkan. Tapi inilah faktanya. Emang ini tempat pembantaiannya di sini. Ini kalau mau pergi kalau misalkan browsing ke internet atau apa tentang Monumen Kresek, foto yang paling muncul pertama adalah foto ini, karena memang foto utamanya ini. Jadi ini tugu yang patung yang pertama seperti ini. Nah, patung ini itu sempat viral tuh karena gini, kok fotonya tega banget gitu. Ya emang tega sih, PKI itu nggak ada yang tega sebenarnya gitu. Nah, seperti ini foto dari belakangnya. Nah, ini nah, selain foto tadi, selain gambar patung tadi, ini ada semacam relief. Ini relief menggambarkan tentang perjuangan rakyat setempat Kresek di Kabupaten Madiun untuk melawan PKI. Nah, seperti inilah guys, mulai dari peperangan, penembakan, pembantaian massal dan lain-lain. Semuanya ada di sini. Ini reliefnya yang menggambarkan kejadian waktu itu. Nah, di relief ini juga sering disebut dengan pembantaian massal karena sejatinya di sini adalah perang di mana habis-habisan antara warga sekitar Kresek dengan PKI. Nah, ini mulai dari perangan hingga pembantaiannya di sini. Sungguh tragis ini. Kaget sebenarnya aku. Tapi seperti inilah ceritanya, seperti ini. Nah, di sebelah relief ini juga terdapat semacam ini pesan dari pahlawan sebelumnya, bahwa kita selaku anak muda harus mengingat sejarah. Seperti ini tulisannya guys. Nah, saatnya kita turun dari tangga ini dan kita menuju ke ini, tempat pembuangan mayat selain di kolam tadi. Nah, pembuangan mayat ini itu ada di sana. Jadi kita ke sana dulu. Nah, di sini tuh selain tempat, jadi di monumen ini tuh ada semacam kayak ini guys, tempat upacara. Itu ada tempat upacara, terus di sini tuh taman bermainnya gitu. Nah, ini taman bunganya guys. Jadi semaklum lah, biasanya di sini tempat pengelolaan wisatanya sudah bagus. Di sini selain disediakan fasilitas yang umum, di sini juga dikasih tempat berteduh, tempat penghijauan dan lain-lain. Nah, sekarang saya kasih tahu tempat terakhir dari Monumen Kresek. Apa itu? Yang dinamakan lubang mayat. Nah, lubang mayat ini sebenarnya bukan dinamakan lubang sih, tapi dahulu itu adalah lubang tempat
makamnya mayat-mayat yang dikumpulin jadi satu. Nah, mayat-mayat itu merupakan korban dari PKI. Kita ke sana yuk, kita ikuti jalan ini. Nah, ini guys, yang dinamakan kuburan massal. Dulu sebelum ada ini tempat, yaitu tadi tempat pembantaiannya di sini, dikubur hidup-hidup jadi satu di sini. Nah, konon tempat ini itu semacam ya pembuangan massal. Jadi PKI itu tuh selain kalau di Jakarta itu namanya lubang buaya, kalau di sini ya namanya ini. Itu ada tulisannya tuh. Korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di Desa Kresek. Yang pertama itu Kolonel Marhadi. Nah, Kolonel Marhadi itu adalah pimpinan tertinggi dari TNI AU pada saat itu. Ada Letkol Winoyo, Inspektur Politeknik Surbag, Mai Istiqlal, Roma Sarjono, dan lain-lain, termasuk Kiai Husin. Nah, Kiai Husin itu adalah kakek tua yang tadi, yang patungnya itu yang tadi mau dibantai oleh musuh. Nah, dan lain-lain. Jadi inilah korbannya guys. Jadi satu seperti ini. Oke guys, itu tadi tentang perjalanan aku ke tempat bersejarah, yaitu Monumen Kresek. Nah, dari kejadian itu tadi, semoga kita memetik pelajaran bahwasanya kita harus tetap bersatu, tetap rukun, tetap menjunjung nilai tinggi kemanusiaan. Dan yang kedua, kita harus selalu solidaritas dan menjaga nama baik bangsa dan negara, serta menjaga integritas, serta menghindari yang namanya disintegrasi negara. Oleh karena itu, kita harus semangat nasionalisme dan patriotisme, dan kita harus selalu menjaga apa yang diamanatkan oleh pahlawan-pahlawan sebelumnya. Kita harus menjadi tunas bangsa yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan itulah tadi tentang Monumen Kresek di Kabupaten Madiun. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.